Shalom dan juga selamat pagi bagi semua saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali di pagi hari ini Tuhan mau memberikan bimbingannya bagi kita semua. Marilah kita mendekat kepadanya di dalam doa. Bapa yang baik, kami berterima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar kepada setiap kami. Saat ini kami mau sambut firman-Mu di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, tema kita hari ini adalah kepastian bagi orang percaya. Firman Tuhan diambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita juga percaya bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Saudaraku, saat berada di ruang ICU sambil berdoa untuk anak saya, pada saat itu juga saya seperti diingatkan bahwa kehidupan di dunia ini sangatlah singkat. Kematian adalah suatu yang pasti kita akan alami. Kematian suatu saat pasti akan mendatangi kita semua, baik tua maupun muda, baik pria maupun wanita, baik miskin maupun kaya, baik punya jabatan maupun tidak. Saudaraku, di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 13, Paulus menghibur mereka yang merasa kehilangan karena kematian. Ia berkata kepada mereka bahwa kesedihan yang berlebihan tidak menghasilkan apa-apa. Memang wajar jika kita menangis karena kehilangan, tetapi janganlah kita menangis seperti orang yang tidak berpengharapan. Sebaliknya, kita harus berpegang pada kepastian orang percaya tentang kematian, yaitu di ayat 14 yang mengatakan bahwa mereka yang meninggal di dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama dengan Dia di ayat 17. Dan bagi kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Wow, saudaraku, janji Tuhan ini sungguh luar biasa. Suatu jaminan akan kepastian dari kita, orang yang percaya. Oleh karena itu, jangan kita bersedih dan khawatir, karena janjinya selalu ya dan amin, pasti tergenapi. Marilah kita berdoa. Bapa, kami percaya dan memegang janji-Mu bahwa kami kelak akan dikumpulkan bersama-sama dengan-Mu. Yang harus kami lakukan adalah tetap hidup di dalam-Mu dengan tidak menyimpang. Kami yakin bahwa semua perkara dapat kami tanggung karena Engkau selalu menyertai kami. Bapa, curahkanlah berkat-Mu yang cukup bagi kami semua pada hari ini, agar ketika kami kekurangan, kami tidak mempermalukan Engkau dengan mencuri apa yang bukan menjadi hak kami. Dan ketika kami berlebihan, kami tidak menjadi sombong dan menyangkal kebaikan-Mu. Kami berdoa hanya di dalam nama-Mu saja ya Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.